Halo, saya Prita Gitaria Negara, saya sutradara film, juga sekaligus terkadang masih menjadi asisten sutradara film juga. Apa yang bisa kita lakukan adalah kalau memang mereka tidak punya cerita, maka kita melakukan riset gitu. Aku minta riset di sana sekian hari, sekian minggu, tinggal di rumah-rumah penduduk untuk mendapatkan cerita gitu. Iya, kalau aku sih pertama kali bisa masuk ke dunia film karena memang awalnya tuh sebenarnya accident ya. Kayak awalnya aku kan bukan yang sekolah film kan, bukan sekolah film, jadi berawal dari nonton syuting orang, terus datang terus gitu ya, terus akhirnya kenapa nggak magang aja gitu. Cuman karena aku nggak ada bayangan waktu itu mau ngapain, emang kita nggak punya bayangan ya. Jadi akhirnya aku ditanya keahliannya apa gitu. Terus ditanya waktu itu sama Mas Guntur Suharjanto waktu itu yang bikin 99 Cahaya itu di Langit Eropa itu, ditanyain kamu passionnya apa? Aku bilang aku nggak ada. Gitu ya, maksudnya emang ini ya. Terus akhirnya ya udah kalau gitu kamu ngerjain apa yang orang yang di sebelahnya dia kerjain gitu. Jadi itu namanya pencatat adegan. Namanya mencatat adegan. Jadi aku memulai karir di dunia perfilman itu di sinetron awalnya selama setahun sebagai mencatat adegan gitu, mencatat adegan. Dari situ terus aku ke FTV, dari FTV langsung ketemu sama orang-orang yang memang kerja di dunia perfilman. Terus aku ditarik menjadi mencatat adegan di layar lebar gitu. Waktu itu pertama kali di film Jomblonya Mas Hanung Bramantyo waktu itu. Abis itu udah sampai akhirnya sejak itu sampai sekarang aku memutuskan untuk ada di dunia perfilman. Jadi memang benar-benar learning by doing aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, aku tuh ngedirect tuh setelah aku berkecimpung di dunia film tuh 12 tahun. 12 tahun aku ada di dunia perfilman, baru ada kesempatan untuk menyutradarai sebuah film. Itu pun aku masih mempertanyakan dulu ya, maksudnya yakin gak nih gitu kan. Tapi karena memang sebelum-sebelumnya aku sudah mengastradarai beberapa film gitu, jadi aku sangat detail bertanya kepada orang yang menawarkan. Maksudnya ceritanya apa, terus ekspektasinya apa, kepengen dibawa kemana filmnya. Tapi akhirnya mereka bilang mereka tidak punya cerita pada saat itu. Mereka tuh punya lokasinya itu ada di Ambon, waktu itu di Pulau Seram bagian barat. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kalau memang mereka tidak punya cerita, maka kita melakukan riset gitu. Aku minta riset di sana sekian hari, sekian minggu, tinggal di rumah-rumah penduduk untuk mendapatkan cerita gitu. Sampai akhirnya ketika mau pulang kita sempat di luar Pulau Seram bagian barat, tapi di Maluku Barat Daya waktu itu. Terus kita ketemu sama suku Naulu Merah yang ternyata mereka punya banyak banget cerita yang sebenarnya bisa diangkat. Jadi aku akhirnya tertarik sama itu, minta izin untuk boleh nggak ini dieksplor, tapi tidak di suku Naulu karena suku Naulu Merah tidak suka kayak suku Baduy gitu loh, nggak suka dieksplor. Jadi akhirnya aku combine dengan isu kehamilan di luar nikah ini dengan gimana sih kalau orang hamil di luar nikah yang dialami oleh anak kota sama orang yang tinggal di pedalaman sampai segitunya gitu. Jadi kenapa awalnya aku mau direct film, karena aku menemukan akhirnya pada prosesnya menemukan sebuah tema yang aku memang ingin sampaikan. Itu sih sebenarnya. Oke. Kalau sutradara itu kan sebenarnya sebuah profesi. Perkara dia diikat atau tidak itu nantinya menjadi sebuah pilihan dia berkarir sebetulnya. Tapi kalau jalan yang aku dan teman-teman rata-rata sutradara itu pilih, biasanya sih freelance ya. Tapi sebenarnya lazimnya sih kalau sutradara film sih, kalau dia tidak punya PH sendiri maka biasanya dia akan freelance gitu. Tapi kalau dia punya PH sendiri tentunya semuanya memakai bendera perusahaan yang dia punya gitu. Balik lagi, itu sebenarnya tidak semua itu sama, tidak semua itu rata. Jadi ada orang yang memang karena dia dianggap memenuhi syarat untuk membuat film-film tertentu, maka dia profesinya juga sebagai sutradara yang memang untuk mendirect film atau tulisan orang lain, karena dia tidak menulis sendiri gitu ya. Tentunya dia
dipanggil, lalu kemudian ditanya dulu dengan cerita seperti ini, setuju atau enggak. Jadi juga tidak serta-merta tiba-tiba langsung dipaksa juga enggak ya. Ada diskusi yang terjadi ketika dipanggil gitu, apakah sesuai segala macamnya. Itu kan bisa dipikirkan oleh seorang sutradara sebelum menerima sebuah pekerjaan. Tapi lebih dari itu yang paling utama adalah apakah ide cerita atau temanya itu emang yang mau dia kerjakan kan gitu. Tapi kalau sutradara yang mempunyai cerita sendiri, memang secara sistem menjadi akan lebih lama karena tentunya tidak semua orang tidak semua investor mau mendanai tema yang akan dia angkat kan gitu. Ketika dia punya naskah sendiri tentunya dia akan sangat idealis kan dengan apa yang dia tulis. Nah, apakah idealismenya itu ketemu sama produser atau investor yang bisa mewujudkan ceritanya dia? Ketika iya, maka menjadi dia akan mempropose investor atau produser, lalu kemudian terjadi percakapan juga tentunya, terjadi diskusi yang akhirnya diputuskan apakah akan go atau enggak dengan skrip itu, atau go sama idenya tetapi skripnya boleh nggak di-adjust. Itu tuh semuanya tidak ada yang baku. Jadi kalau tadi ditanya apakah sutradara itu harus bawa naskah sendiri atau dia akan dipanggil, itu depends on pilihan dari si sutradara masing-masing sih sebenarnya. Oke, sutradara adalah orang yang paling panjang pekerjaannya setelah produser. Nah, kalau sutradara pekerjaannya aku bilang cukup panjang setelah produser karena dari awal dia tentunya dia akan mendevelop naskah berbarengan duduk bareng dengan penulis dan produser. Apabila memang produser dan penulisnya memang masih mengizinkan si sutradaranya untuk ikut terlibat dalam pengembangan naskah. Tetapi jika tidak ya dia hanya langsung mengeksekusi. Dari situ dia artinya ada persiapan, akan terjadi reading, akan terjadi pemilihan lokasi, lalu kemudian akan terjadi reki. Reki itu artinya melihat kembali, meninjau kembali lokasi yang akan dijadikan tempat syuting, lalu terjadi block shot di situ, lalu dia akan membuat treatment, meeting lagi dengan semua head of department untuk share apa yang ada dalam kepalanya dia di masing-masing scene itu gitu. Maksudnya itu juga tergantung kebutuhan skrip yang kemudian didiskusikan bersama-sama dengan head of department itu. Dan nanti kita share dan kemudian kita akan dapat feedback dari art director, kita dapat feedback dari bagaimana cara melampuinya di scene itu supaya semua itu menjadi believable. Itu kan di dalam sebuah frame itu. Terus lalu kita juga akan reading sama pemain tentunya. Reading sama pemain itu juga kita harus, itu adalah PR paling panjangnya sih menurut aku ya tuh. Nah, ketika reading itu kita hanya menambah istilahnya kayak kita mempoles sedikit-sedikit dari apa yang dia keluarkan, apakah sesuai dengan apa yang kita baca. Kadang-kadang kan yang kita baca dengan apa yang orang lain baca itu berbeda. Nah, kita di situ ngobrol lagi, bukan sebuah hal yang sangat strict gitu yang harus begini. Enggak juga, itu pasti melalui diskusi ya. Maksudnya sutradara yang baik pasti tentunya harus menerima masukan banyak sekali gitu, karena memang ini kerja tim, kerja kolaborasi yang nggak bisa sutradara itu bukan Tuhan lah intinya, bahwa kalau mau bikin film ya ini adalah kerja bareng-bareng yang mau tidak mau emang harus saling mendengarkan satu sama lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah itu kita masih ada syuting yang kita harus mematuhi juga jadwal yang diberikan oleh si asisten sutradara yang tentunya ditentukan juga oleh produser, bahwa kenapa dia membuat 14 hari atau 21 hari atau 30 hari itu tentunya sudah melalui berbagai macam diskusi sampai ketika sudah misalnya pukul palu, ketok palu misalnya 18 hari, ya udah 18 hari dengan kontingensi 2 hari. Gimana caranya dia bersama si asisten sutradara dan head of department itu membuat sebuah treatment yang tidak membuat desain produksi ini menjadi lebih dari itu gitu. Nah, itu juga salah satu tugas dari sutradara. Artinya dia harus matang di persiapan, jadi tidak terjadi hal-hal yang di luar prediksi ketika syuting. Itu berarti kan kita punya plan A, plan B, plan C. Nah, itu harusnya sudah dipikirin sama sutradara sejauh itu ketika prep. Setelah itu selesai editing, sutradara masih harus bekerja dengan editor, ya kan, memilih shot-shot mana. Yang terkadang shot-shot itu juga karena satu dan lain hal juga tentunya menjadi bisa berubah karena editor adalah penulis ketiga ya, penulis skenario ketiga gitu. menjadi terkadang tidak sesuai dengan skrip, tapi karena apa materi yang dihasilkan membuat itu bisa dibalik-balik, itu juga bisa. Tapi harus duduk bareng dengan sutradara. Tetap headnya adalah sutradara gitu. Dari situ setelah selesai masih harus bekerja dengan ilustrasi musik, ya kan. Lalu masih ada grading tentunya ada DOP ya, ada kameramen yang akan in charge di situ, tapi tentunya semuanya juga tentu
yang membuat itu yes or no dengan gambar-gambarnya, dengan warna-warnanya, ya tetap harus didiskusikan antara sutradara dan sesuai nggak sama apa yang moodnya yang pertama, karena kan sutradara dari apa membuat mood and tone juga kan dari awal. Nah lalu setelah itu kita masih harus bekerja lagi dengan mixing, bagian mixing, suara-suara, sound design. Seperti apa scene-nya ketika syuting, mungkin kita sudah membayangkan, kita ngobrolnya begini, tapi di dalam bayangannya dia sudah ada bayangan apakah akan ada sepi, suara ambient small aja, atau mau ditimpa dengan ilustrasi musik, atau bahkan soundtrack, kita nggak tahu. Kalau orang mungkin tidak berpikir ke arah sana, sutradara sudah harus memikirkan itu. Gitu. Jadi banyak sekali yang dia dikerjakan sampai titik bahkan ketika nanti sudah ada masuk promo, terus interview, itu masih terlibat sih, sutradara masih terlibat sampai sebegitunya gitu. Jadi kalau ngomong soal pekerjaan sutradara panjang banget. Yang namanya kerja kolaborasi dan ada sutradara dan produser, misalnya itu bukan berangkat dari kita, berangkat dari sutradara segala sesuatunya, maka kita sudah harus siap dengan segala kemungkinan bahwa ada banyak kepala interpretasi orang macam-macam. Tapi balik lagi, tugas kita adalah menyatukan visi misi yang berbeda itu. Maka dari itu persiapan itu memang harus panjang dan duduk terus-menerus berbarengan supaya dia tidak menjadi masih menjadi sebagai suatu hal yang dipertanyakan ketika sudah eksekusi. Jadi kalau masih diskusi di set, seharusnya ada yang menengahi, yang mana itu adalah produser, gitu, produser atau line produser apapun yang, tapi sistem dari departemen produksi sehingga membuat itu tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, maka tetap harus ya udah berantem tapi di meja. Kadang sutradara juga bukan Tuhan yang harus maunya gini tanpa mau tahu kesulitan dari si head of department itu. Kadang-kadang juga sutradara harus bisa mengukur kemampuan krunya kan gitu. Nah kalau saya pribadi sebagai sutradara, saya menghindari sekali itu terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara saya ikut memilih dari awal ensemble krunya aja itu saya pilih banget siapa yang memang sudah tahu, dan siapa, kalaupun kita tidak pernah bekerja bareng tetapi saya cukup tahu bahwa cerita seperti ini, medan seperti ini, treatment yang saya mau, maka saya akan memilih kru A, kru B, kru C gitu. Tapi biasanya sutradara yang baik dan produser yang baik, produser dan sutradara itu nomor satu yang harus kawin duluan. Itu kalau sutradara sama produser nggak kawin duluan, itu pasti akan kejadian gitu. Itu dulu deh, bahwa segala sesuatunya jadi bisa enak ngobrolnya. Tapi kalau sebagai sutradara, bahwa sutradara juga kebetulan kita juga bisa merequest untuk kepentingan filmnya, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Jadi kalau aku menyuarakan bahwa kalau milih kru boleh nggak aku dilibatin gitu. Aku mau cerita soal waktu aku film pertama di Salawaku deh. Di Salawaku itu kita sudah memprediksikan bahwa kita syuting yang hampir nggak ada daratannya, semuanya di laut gitu ya, semuanya di laut, semuanya dilakukan dari kapal ke kapal, dari kapal ke sampan gitu, dan benar-benar di laut gitu. Seharian tuh kita di laut. Jadi di tempat yang seperti itu, artinya lo mau take jam 1, ya lo harus berangkat sama kita di jam 4 pagi. Karena kan kapalnya menuju di satu titik kan bareng-bareng, gak bisa sendiri-sendiri. Jadi terkadang juga di luar dugaan, karena kita kalau syuting di dalam terbuka tuh tinggal ada toilet, ada apa. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh iya sedikit banyak itu mempengaruhi. Karena misalnya kalau lagi motek, kita udah dapat anginnya pas nggak ribut, atau mataharinya pas bagus, atau pas burung camarnya banyak, atau apa, tiba-tiba pemainnya yang lagi di balik karang tertentu gitu ya, lagi ngapain gitu. Atau yang paling jelas adalah waktu itu adalah kita sudah menghitung perjalanan untuk membuat opening scene Salawaku itu dari base camp kita naik kapal itu 2 jam. Jadi kita sudah menghitung itu. Jadi hari itu kita punya 2 tempat yang di shoot. Jadi opening dan satu lagi. Tapi menuju dari set opening ke set yang satu lagi, itu kita kena badai sampai kapalnya itu kacanya pecah, dan kita harus stop dulu karena pemainnya juga punya ketakutan yang membuat dia nggak bisa syuting. Jadi kita benar-benar ombaknya itu tinggi banget, kita tuh benar-benar kapalnya tiba-tiba gini-gini nih. Jadi itu kan di luar dugaan ya, tapi kita nggak bisa tuh kayak gitu memaksakan. Jadi kita harus prep. Hari itu juga, itu pun kita masih terombang-ambing di laut gitu sampai berapa jam kemudian menunggu badainya reda gitu. Cuman bagusnya ini emang blessing in disguise juga ya, maksudnya
Bagusnya adalah scene itu mempunyai pengalaman yang membuat si pemainnya waktu itu Raihanun punya pengalaman bagaimana rasanya dia harus punya ketakutan di lautan yang kayak gitu ya. Jadi dia ambil rasa itu langsung dia besoknya kita syuting opening lagi di tempat yang lebih tenang dan dia masukin rasa itu gitu. Jadi ya itu hal-hal yang di luar dugaan tapi nggak selalu buruk lah efeknya gitu. Oke, pertanyaannya bagus ya. Film yang bagus itu menurut aku yang bisa nyampe ke penontonnya buat saya ya. Maksudnya film itu kan sebuah media untuk berkomunikasi apapun itu ya. Media untuk sutradara mencurahkan apa yang ada di pikirannya ya kan. We have something to say lah gitu ya kan. Kenapa sampai film itu penting untuk dibuat gitu? Maka berarti ada sesuatu yang harus disampaikan oleh si pembuatnya ya kan. Ketika itu nyampe dengan semua yang ada di kepalanya dia kepada penonton setelah film itu tayang, maka film itu yang disebut film bagus menurutku. Mau itu film komersial mainstream sekalipun, walaupun genre-nya romansa, tetapi kalau apa yang dipikirin sama pembuatnya itu nyampe ke penontonnya, maka itu menjadi film yang bagus. Gitu. Jadi film festival atau film art house itu adalah cara bertuturnya aja yang berbeda, tetapi tidak membuat apakah yang personal itu menjadi bagus atau tidak. Kalau itu suatu personal tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya itu nyampe atau enggak ke penontonnya, maka itu tidak bisa disebut menjadi sebuah film yang bagus walaupun itu art house. Kalau menurutku pribadi. Jadi menurut pribadi adalah yang bagus ya yang apa yang dipikirin sama apa yang disampaikan sama penonton tanpa lu harus berkomunikasi sama penonton atau mengargue penontonnya dan nyampe ya kan, cukup dengan visual dan apa yang ada terpampang di frame dari menit pertama sampai menit terakhir dengan rasa yang sama seperti apa yang kita harapkan, maka itu menjadi film yang bagus. At least dari sisi pembuatnya. Karena nyampe gitu. Kalau buat aku pribadi gitu. Ketika aku menjadi menonton film art house, terkadang ada sesuatu yang memang menyentuh, terkadang aku sampai nanya, oke, ini bagus, tapi tadi apa ya? Gitu. Itu dia kayak ngomong sendiri gitu. Ya nggak apa-apa juga. Kalau memang akhirnya pembuatnya memang mau untuk sekadar ditonton bahwa dia sedang kalau kita istilahnya adalah dia bermasturbasi sendiri dan kita harus melihat dia bermasturbasi, ya nggak apa-apa juga kalau memang tujuannya itu. Tapi kan kalau aku pribadi itu apa yang ada di kepala kita nyampe ke kru aja, takarannya adalah ke kru nyampe, biasanya penonton nyampe. Tapi kalau kru aja udah nih apaan sih, bikin apa sih gitu, itu tuh udah takaran pertama tuh udah kebayang. Kalau kru aja nggak ngerti, nggak mudeng, ya pasarnya pasti akan segmented, gitu aja. Yang disesali tuh aku sebenarnya mostly nggak ada, karena ini menjadi sesuatu hal yang memang aku senangi. Jadi ketika aku senengin apapun resiko dan apapun kondisinya ya mau nggak enak pasti akan nagih ya ujung-ujungnya, karena memang aku seneng, itu berarti kan bagian dari proses ya. Enak gak enak itu kan bagian dari proses. Kalau kita mau bisa melewatin prosesnya, bisa sabar gitu, gak instan, gak cepet-cepet pengen di atas gitu sih. Aku rasa segala sesuatu yang kita cintai pasti apapun itu, gak usah di film lah ya, pasti gak akan menemui kendala yang gimana-gimana. Tapi sebagai manusia pasti kita pernah lah ngalamin namanya stuck, bosen, atau apa tuh ada. Nah kalau kita sebagai seorang filmmaker, mungkin pesanku buat orang-orang yang mau masuk ke dunia film, ketika otak kita banyak hal yang berisik gitu di sini untuk dituangkan gitu, maka mencoba untuk berjarak dulu sama apa yang ada di keberisikannya itu, sehingga dia bisa objektif dalam mengekspresikan apa yang ada pikirannya, termasuk jeda-jeda waktu. Kalau dalam setahun, aku pribadi, dalam setahun kita terlalu sering berkarya, kita kadang lupa untuk mengupgrade dan mengupdate kita tentang hal-hal yang tidak melulu soal kita kan. Kalau kita terlalu setahun kita bisa 5 film, 4 film, maka itu semua melulu tentang kita. Kita kadang lupa gitu untuk mengupgrade diri kita gitu. Maksudnya kita lupa bahwa di sebelah sana untuk treatment tertentu atau cerita tertentu udah dilakukan sama yang lain, atau mungkin ada yang lebih simple atau ada yang lebih harusnya bisa lebih ke explore. Jadi nonton film itu penting buat filmmaker, karena bukan untuk meniru film itu, tetapi untuk mencegah dan mencari jalan keluar dari apa
apa yang jadi ceritanya kita, karena nggak ada yang original banget sekarang ini, ya kan? Jadi mau nggak mau kita hanya bisa menambahi atau membuat membuat sesuatu yang sangat spesial di film kita yang terlihat berbeda dengan yang lain. Jadi itu sih sebenarnya kalau mau disesali nggak ada, tapi kalau mau buat orang-orang yang mau di dunia film, ya itu jangan terlalu ambisi. Jangan terlalu ambisius, karena ambisius itu justru menghancurkan. Yang ada malah nanti film-filmnya menjadi tidak jujur, menjadi tidak tulus. Akhirnya bumerangnya balik lagi ke filmnya itu sendiri sih, menurut aku gitu ya. Gitu. Kalau sekolah film itu menurut aku saat ini, kalau memang kamu punya kesempatannya, menurutku sekolah film itu penting. Penting. Kenapa? Karena kita butuh link dan networknya sih. Sebenarnya lebih ke situ. Tapi karena aku tidak sekolah film, maka selalu merasa ada yang kurang. Walaupun ketika aku bertemu dengan orang-orang yang sekolah film, dia justru akan ngomong apa yang kamu jalankan dan alami itu justru lebih kepake karena sebenarnya itu semua praktek, gitu kan. Aku tidak sempat sekolah memang, tapi aku bisa ikut kursus. Gitu. Kursus apapun itu. Jadi ilmu itu datangnya dari tempat-tempat yang seperti itu gitu. Jadi kalau bisa sekolah, kalau enggak ikut workshop aja. Dan tentunya magang. Tanpa nyebur, tanpa magang, tanpa nyoba, ya akhirnya teori ya menjadi akan teori aja.